Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mulyanto, NIM 312310359. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Oke, next. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu supaya yang kita pelajari hari ini yang saya sebutkan, yang akan saya jelaskan hari ini akan bermanfaat bagi kita dan akan berguna di lain waktu. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, di sini ada yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia data engineering, arsitektur dibutuhkan untuk memastikan data dapat diolah, disimpan, dan disajikan sesuai kebutuhan. Seiring meningkatnya volume dan kecepatan data dari berbagai sumber, dibutuhkan sistem yang mampu memproses data historis dan real-time secara efisien. Dua pendekatan yang banyak digunakan adalah Lambda arsitektur dan Kappa arsitektur. Lambda menggabungkan batch processing dan stream processing untuk hasil akurat dan cepat, sedangkan Kappa menyederhanakan proses dengan satu jalur streaming untuk semua data. Kedua arsitektur ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem analitik dan monitoring modern. Oke, next. Apa itu arsitektur Lambda? Lambda arsitektur adalah arsitektur dalam data engineering yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar, big data, dengan menggabungkan dua pendekatan utama. Yang pertama ada batch processing untuk proses data historis secara menyeluruh dan akurat. Yang kedua ada stream processing untuk memproses data baru secara cepat dan real time. Tujuannya adalah agar sistem dapat memberikan hasil analisis yang cepat sekaligus akurat dengan cara menggabungkan hasil dari kedua jalur pemrosesan tersebut. Oke, di sini ada mengatasi trade-off di Lambda. Di sini ada dua, yaitu ada masalah utama dalam pemrosesan data dan juga ada solusi yang ditawarkan Lambda arsitektur. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah utamanya terlebih dahulu. Yang pertama ada streaming layer, memberikan hasil cepat, tetapi terkadang kurang akurat karena data baru bisa berubah atau belum lengkap. Yang kedua ada batch layer, menghasilkan data yang lebih akurat dan lengkap tetapi membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Oke, di sini langsung saja saya jelaskan solusi yang ditawarkan oleh Lambda arsitektur. Yang pertama ada menggabungkan dua pendekatan ini dalam satu sistem. Yang kedua, terus data streaming digunakan untuk menampilkan hasil cepat real-time insight. Terus setelah proses batch selesai, data batch akan menimpa override hasil dari streaming layer dengan versi yang lebih akurat. Dengan cara ini, sistem tetap responsif sekaligus konsisten. Oke, di sini ada 3 layer utama Lambda arsitektur. Yang pertama ada speed layer untuk menarik data real time latensi rendah. Yang kedua ada batch layer, menyimpan data historis akurat tetapi lambat. Yang terakhir ada yang ketiga serving layer, gabungan keduanya data batch menimpa data speed secara periodik. Apa itu arsitektur Kappa? Arsitektur Kappa merupakan pendekatan pemrosesan data yang berfokus sepenuhnya pada real-time processing, tidak seperti Lambda yang memiliki dua jalur batch dan streaming. Kappa hanya menggunakan satu jalur data sehingga lebih sederhana dan mudah dikelola. Data dari sumber langsung diproses di speed layer untuk menghasilkan hasil cepat, lalu disimpan di serving layer untuk analisis atau tampilan ke pengguna. Model ini cocok untuk sistem yang memerlukan kecepatan tinggi seperti pemantauan harga saham, infrastruktur, dan sistem notifikasi langsung. Oke, next. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan Kappa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan arsitektur Kappa. Yang pertama adalah lecture rendah. Semua data diproses secara real time tanpa menunggu batch. Yang kedua ada desain sederhana, membuat arsitektur lebih mudah untuk dipelihara. Dan yang terakhir, yang ketiga, biaya lebih efisien. Tidak perlu infrastruktur ganda sehingga lebih hemat sumber daya. Oke, di sini ada kekurangan arsitektur Kappa.
Yang pertama ada akurasi lebih rendah, karena data langsung diproses tanpa batch correction. Terus yang kedua, cocok untuk analisis mendalam. Mungkin ini tidak ideal untuk analisis data historis atau laporan besar yang butuh konsistensi tinggi. Oke, di sini ada perbandingan Lambda dan Kappa. Arsitektur Lambda dan Kappa memiliki tujuan yang sama, yaitu memproses data dalam skala besar, namun dengan pendekatan yang berbeda. Lambda arsitektur menggabungkan batch processing dan stream processing sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat, namun sistemnya lebih kompleks dan mahal untuk dikelola. Kappa arsitektur hanya menggunakan satu jalur, streaming, menjadikannya lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya, meskipun dengan tingkat akurasi yang sedikit lebih rendah. Oke, next. Di sini ada perbandingan arsitektur Lambda versus Kappa. Oke, dalam spek Lambda arsitektur dan di sini dalam spek Lambda arsitektur lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Pemrosesannya batch, real time, lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Kompleksitasnya lebih kompleks, dua sistem, lebih efisien dan mudah dikelola. Terus latensinya lebih tinggi, lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Akurasi versus kecepatan, akurat dan cepat gabungan batch dan stream, lebih efisien dan mudah dikelola. Dan yang terakhir, infrastruktur, butuh integrasi dua sistem, lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Oke, mungkin kesimpulannya adalah Lambda dan Kappa adalah dua arsitektur utama dalam data engineering untuk memproses data besar. Lambda arsitektur menggabungkan batch dan streaming untuk hasil akurat namun kompleks tetapi mahal. Kappa arsitektur menggunakan full streaming sehingga lebih cepat, sederhana, dan efisien, tetapi akurasi bisa menurun. Pemilihan arsitektur tergantung kebutuhan. Lambda, analisis historis dan data besar, dan Kappa untuk monitoring real-time dan respon cepat. Memahami keduanya membantu menentukan strategi pemrosesan data yang efektif dan sesuai tujuan bisnis. Oke, mungkin saja sebelum kita mengakhiri penjelasan yang saya jelaskan ini, mungkin kita membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau yang Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.